Ya, berikutnya kita akan lanjutkan dengan penggunaan SPSS untuk regresi linier sederhana ya. Di sini kita punya data hubungan jarak tempuh kendaraan dalam satuan ribuan dengan daya cengkeram ban radial seperti ini. Dan kita akan membuat modelnya, model regresi liniernya. Apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke dataset. Nah, kita tinggal klik file lalu new data. Di sini kita ke variable view. Kita lihat tadi di sini datanya adalah jarak tempuh dan daya cengkeram ban. Jarak tempuh. Kita lihat data jarak tempuh tadi tidak ada koma ya. Jadi di sini kita tulis desimalnya 0. Oke, kemudian scale. Karena ini juga data yang continuous. Kemudian daya cengkeram ban radial di sini ada satu angka di belakang koma. Daya cengkeram ban. Ada satu angka di belakang koma. Sama ini juga scale. Lalu kita masuk ke data view. Kita ke Excel, kita copy saja dari sini. Paste. Lalu kita ke Analyze. Regresi linear. Jarak tempuh di sini adalah independent variable. Daya cengkeram di sini adalah dependent. Karena daya cengkeram diperkirakan dipengaruhi oleh jarak tempuh ya. Di sini kita klik statistik. Model fit. Confidence intervalnya 95%, R squared. Kita butuh R squared, lalu deskriptif. Continue. Plots. Untuk plots, dependennya kita masukkan ke X. JPRED kita masukkan ke Y. Histogram. Continue. Lalu option di sini sudah tidak ada yang perlu diubah ya. Continue, oke. Lalu hasilnya akan keluar. Seperti ini. Ya. Kita akan bahas. Kita dapatkan deskriptif statistiknya. Di sini daya cengkeram bannya rata-ratanya adalah, bisa dilihat di sini standar deviasinya dan jumlah datanya, jarak tempuh juga sama. Lalu kita lihat Pearson correlation-nya. Di sini ada min titik 96 atau kita bacanya min 0,96. Ini adalah korelasi Pearson-nya. Artinya jarak tempuh dan daya cengkeram mobil berkorelasi negatif dan sangat kuat ya, karena 0,96 di sini termasuk sangat kuat. Ini artinya apa? Makin jauh jarak tempuh mobil, semakin berkurang daya cengkeram ban. Tapi ini baru korelasi Pearson-nya. Kita lanjutkan di sini
adalah koefisien determinasi ya. Nah, ini koefisiennya 0,96. Koefisien determinasi adalah 0,96 kuadrat. Kita dapatkan 0,92 dalam persen menjadi 92%. Artinya kontribusi faktor jarak tempuh terhadap daya cengkram ban adalah 92%. Sisanya 8% lagi adalah faktor lain. Kita lanjutkan, di sini adalah ANOVA test untuk uji signifikansi. Nah, inilah yang disebut SSR, yang biru ini SSE, yang di sini MSR, dan ini MSE. Ini adalah degree of freedom-nya, degree of freedom dari regression, dan degree of freedom dari residual. Di sini adalah F hitung, dan di sini adalah signifikansinya. Nah, kita lihat F hitungnya di sini adalah 70,805, degree of freedom R-nya adalah 1, degree of freedom error-nya atau residual di sini adalah 6. Jadi F tabelnya kita dapatkan adalah 5,99. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga H0 ditolak. Apa artinya H0 ditolak? Artinya model regresi linier signifikan untuk digunakan memprediksi pengaruh jarak tempuh terhadap daya cengkram ban radial. Kita bisa juga menggunakan nilai signifikansinya di sini 0,000 sangat kecil ya. Taraf signifikansi kita 0,05. Jadi 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya sama, H0 ditolak, dan model regresi linier ini signifikan untuk digunakan memprediksi pengaruh jarak tempuh terhadap daya cengkram ban radial. Lalu berikutnya, di sini kita dapatkan koefisien. Yang merah ini adalah A, dan yang biru ini adalah B. Jadi modelnya adalah Y sama dengan 88,999 minus, karena ini tandanya minus, 1,768X. Taraf signifikansi 0,05, sementara di sini kita lihat signifikansinya 0,00, ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh jarak tempuh terhadap daya cengkram ban. Demikianlah SPSS untuk regresi linier sederhana.